Aku tidak tahu dia itu apa. Melakukan. Ini benar-benar di luar kebiasaan untukku. Benar-benar di luar. Kita sudah membahas hilangnya pensiunan Jenderal Angkatan Udara William Neil McCaslin, kan? Ini hal baru. Ini adalah rekaman bodycam dari awal pencarian, awal hilangnya dia. Kami akan memutar momen-momen penting untuk Anda dan bagaimana semuanya saling berkaitan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Sebelum saya membahas rekaman ini, saya harus menggambarkan situasinya dulu. Februari 2026 di Albuquerque, New Mexico. Seorang wanita pulang dari janji temu dokter. Dia pergi kurang dari 1 jam. Suaminya, seorang mayor jenderal Angkatan Udara yang sudah pensiun, tidak ada. Belum terasa aneh, mungkin dia pergi jalan-jalan. Tapi kemudian dia mulai mencari. Ponselnya ada di atas meja dalam keadaan mati. Jam tangan pintarnya sedang diisi daya di kamar mandi. Kemeja yang dia pakai saat istrinya pergi tergantung di lemari. Dia sudah berganti pakaian. Istrinya tidak tahu pakaian apa. Dan suaminya ini adalah William McCaslin, seorang mayor jenderal Angkatan Udara yang sudah pensiun dan dulu memimpin laboratorium riset di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson. Itulah orang yang sedang kita bicarakan. Pangkalan yang sama yang selama puluhan tahun diklaim oleh para penganut teori konspirasi menyimpan puing-puing dari Roswell. Kamu mungkin sudah pernah mendengar teorinya, UFO, rahasia pemerintah. Tapi saat ini kita punya sesuatu yang bisa menembus semua itu. Rekaman bodycam baru para deputi yang merespons hilangnya dia. Dia memiliki izin keamanan yang sangat rahasia. He was the head of Air Force Research Lab, to the point the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Dan jika kamu ingat, William Neil McCaslin berusia 68 tahun, seperti yang saya katakan, pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat. Ini bukan orang sembarangan yang pergi begitu saja. Ini adalah seseorang yang menghabiskan 34 tahun bekerja pada beberapa teknologi paling sensitif yang dimiliki militer. Teknik astronautika, pengadaan sistem antariksa, National Reconnaissance Office, pihak yang menangani satelit mata-mata. Dan akhirnya, dia memimpin laboratorium riset Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson di Ohio. Itu adalah laboratorium yang sama yang selama beberapa dekade diklaim para penganut teori konspirasi menyimpan puing-puing dari Roswell. Angkatan Udara tidak pernah mengonfirmasi hal itu. Tapi terlepas dari teori konspirasi, inilah yang sebenarnya kita ketahui tentang situasi ini. 27 Februari Kamis pagi, menurut kantor Sheriff Kabupaten Bernalillo, sekitar pukul 10.00 pagi. Seorang tukang reparasi datang ke rumah McCaslin di Quail Run Court di Albuquerque, sesuai jadwal, masuk ke dalam, berinteraksi dengan McCaslin, itu sudah dikonfirmasi. Dan sekitar 1 jam kemudian, pada pukul 11.10 pagi, istrinya Susan pergi untuk janji temu dengan dokter. Dia kembali tepat setelah tengah hari, 12.04. Dia sudah tidak ada. Dan sekilas, mungkin dia keluar untuk berjalan-jalan. Dia memang suka kegiatan luar ruangan, mendaki, bersepeda, bermain ski, sangat mengenal kaki bukit Sandia itu. Tapi kemudian dia mulai mencari-cari. Ponselnya masih ada di meja, kacamata resepnya ada di sana. Jam tangan pintarnya ditinggalkan, dan pakaiannya dia tahu apa yang dipakai suaminya saat dia pergi. Dia menemukan pakaian itu nanti di lemari. Jadi tampaknya dia berganti ke pakaian lain, pakaian yang tidak bisa dia kenali. Jadi dia menelpon 911, dan langsung saja dia mengatakan sesuatu yang membuatmu terdiam. Ini April, ada yang bisa saya bantu? Hai April, nama saya Susan Wilkerson. Suami saya hilang. Oke, sudah sekitar 3 jam. Dan saya punya beberapa indikasi bahwa sepertinya dia memang berencana untuk tidak ditemukan. Dia meninggalkan ponselnya, dia berganti ke pakaian lain, saya tidak tahu pakaian apa. Saya pikir dia berjalan kaki. Semua mobil dan sepeda kami ada di garasi. Saya pergi untuk janji temu dengan dokter sekitar jam 11.10. Dan dia masih ada di rumah saat itu. Dan saya kembali dari sana pada tengah hari dan dia sudah pergi. Dia mematikan ponselnya dan meninggalkannya, yang terasa cukup disengaja karena dia selalu membawa ponselnya. Dia punya jam tangan pintar. Aku tidak tahu apakah jam itu sedang dia bawa atau tidak. Apakah dia pernah melakukan ini sebelumnya? Tidak pernah, sama sekali belum pernah ada yang seperti ini. Dia adalah pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Udara. Dia sangat bertanggung jawab, tapi dia juga sedang menghadapi beberapa masalah kesehatan. Apakah Anda punya? Rekaman video di rumah Anda? Tidak.
Apakah dia pernah didiagnosis dengan gangguan mental atau hal seperti itu? Ya, kami sudah berkonsultasi dengan dokter untuk fisik maupun mental terkait kecemasan, kehilangan ingatan jangka pendek, dan kurang tidur. Dokter yang sama dengan yang saya temui hari ini. Apakah dia membawa senjata? Ya, biasanya tidak. Dia memang punya berangkas senjata, dan saya sudah memeriksa berangkas itu untuk melihat apakah ada yang hilang, tapi saya tidak bisa memastikan apakah ada yang hilang atau tidak. Dia punya cukup banyak pistol dan senapan. Selain pernah berkata kalau otak dan tubuhnya terus memburuk, dia tidak ingin hidup seperti itu. Tapi menurut saya, itu hanya ungkapan seorang pria yang kesal dengan keadaannya. Karena saya bilang padanya, ya, kamu memang ingin hidup. Ya, kamu memang ingin hidup. Oke, kami akan mengirim beberapa deputi ke sana untuk berbicara dengan Anda, melihat apakah kami bisa melakukan pencarian singkat dan melihat apa yang terjadi. Tentu, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi sebelum para deputi tiba, sebelum kamera badan mulai merekam, istrinya melakukan sesuatu yang lain. Dia langsung mengumumkannya di Facebook. Saat pencarian masih di jam-jam pertama, dia mengunggah permohonan bantuan. Dan kemudian saat berbagai teori mulai bermunculan, dia kembali membuat unggahan. Kali ini langsung menanggapi rumor-rumor tersebut. Kutipannya, dia pensiun dari AU, maksudnya Angkatan Udara, hampir 13 tahun yang lalu. Dan sejak itu hanya memiliki izin keamanan yang sangat umum. Sepertinya sangat tidak mungkin dia dibawa untuk mengambil rahasia yang sudah sangat lama darinya. Dan dia juga membahas kaitan dengan UFO, menambahkan ini sebagian penjelasan, sebagian sindiran. Memang benar bahwa Neil pernah memiliki hubungan singkat dengan komunitas UFO melalui Tom DeLonge, mantan vokalis utama Bling Bling 182 dan pendiri organisasi To The Stars. Neil bekerja dengan Tom sebentar setelah pensiun dari Angkatan Udara sebagai konsultan militer dan ilmiah teknis tanpa bayaran atas pilihan Neil sendiri untuk memberikan kesan nyata pada buku fiksi dan aktivitas media Tom. Neil tidak memiliki pengetahuan khusus tentang tubuh E.T. dan puing-puing dari kecelakaan Roswell yang disimpan di Wright Pad. Namun pada titik ini, dengan sama sekali tidak ada tanda-tanda dirinya, mungkin hipotesis terbaik adalah bahwa alien telah membawanya ke kapal induk mereka. Namun tidak ada laporan penampakan kapal induk yang melayang di atas pegunungan Sandia. Ya, unggahan itu muncul beberapa hari setelah dia menghilang. Sementara itu, para deputi sudah dalam perjalanan menuju rumah tersebut. Dan panggilan pertama yang dilakukan seorang detektif bukanlah untuk mencari di pegunungan, melainkan kepada seorang wanita yang makan malam bersama McCaslin malam sebelumnya. Ya, jadi aku menelpon untuk menghubungi semua orang. Aku sebenarnya sedang masuk ke kedai kopi favoritnya sekarang untuk melihat apakah mereka pernah melihatnya. Jadi, aku bekerja dengan Tuan McCaslin di Kirtland Partnership. Dia adalah anggota dewan. Dia adalah pensiunan jenderal dari Laboratorium Riset Angkatan Udara. Oke. Dan kami makan malam Kamis malam di Cervantes, di dekat Gibson. Pada pukul 6 bersama Angkatan Luar Angkasa. Dan yang saya perhatikan, saya terkejut pagi ini ketika saya melihat peringatannya. Karena yang saya perhatikan Kamis malam adalah dia tidak seperti biasanya. Dia agak melamun dan pendiam. You know that. Terjadi ketika orang-orang, jadi saya tidak mengaitkannya dengan apapun. Dia pergi dengan kendaraannya, lalu And I called this morning. saya menelpon pasukan keamanan di Kirtland hanya untuk memastikan dia tidak menggunakan kartunya di sana, dan dia belum melakukannya. Dia belum masuk ke pangkalan, dan mereka akan Monitoring that area. Tapi dari yang saya pahami, baik, biar saya ceritakan ini dulu. Jadi, Kamis malam, dia mengenakan kemeja berkerah bergaris biru dan putih dengan kancing di depan. Oke. Dan dia mengenakan tanda nama kecil, tanda nama KPC miliknya. Jadi, dari yang saya pahami, dia meninggalkan rumah. Istrinya tidak membawa apapun, berada di jalur lari. Dan dia terakhir terlihat pukul 11 kemarin. Benar. Apakah dia memiliki izin akses keamanan atau semacamnya? Dia memiliki izin akses keamanan tingkat sangat rahasia. He was the head of Air Force Research Lab. To the point, the man's names are in the UFO documents that are fixed to be released. He's in that in-depth, so he has a very high security clearance. Sekarang di rumah,
Seorang deputi sedang berbicara dengan istri McCaslin dan dia mulai menyusun garis waktu. Aku hanya berharap kita tahu. Maksudku, dokter sudah memberinya rujukan ke ahli saraf, ahli gastroenterologi, dan psikolog. Tapi itu semua baru saja terjadi awal minggu ini. Jadi, kenapa? Yang membuat dia pergi ke dokter dan mendapatkan rujukan-rujukan itu, apapun masalahnya. Selain beberapa perubahan fisiologis dalam 2 atau 3 bulan terakhir, seperti mekanisme pengaturan suhu tubuhnya yang jadi kacau, dia berkeringat terus-menerus. Bagi seorang pria yang suka bermain ski dan pernah tidur di atas salju serta kantong tidur, itu tidak baik. Jadi, Demensia bukanlah sebuah. kekhawatiran. Dia pernah mengalami kecemasan. Dia pernah mengalami masalah pernapasan. Aku rasa kamu bisa menyebutnya pikiran berkabut dan kehilangan ingatan jangka pendek, tentu saja. Dia mengundurkan diri dari sebuah dewan yang dulu diikutinya di Washington karena dia bilang dia sudah tidak bisa mengikuti lagi apa yang mereka bicarakan. Lalu deputi sheriff itu bertanya tentang senjata. Apakah kalian punya senjata yang disimpan di rumah? Ya, ada cukup banyak senapan dan pistol yang disimpan di berangkas senjata. Apakah Anda tahu jika ada di antara mereka yang hilang? Ya, seperti periksa saja tempat penyimpanannya. Hal pertama yang saya perhatikan adalah, Anda tahu, saya harus mengambil kuncinya untuk membukanya. Tapi ternyata tidak terkunci, hanya tertutup saja. Tapi saya melihat ke dalam dan saya tidak bisa memastikan. Tidak ada yang jelas tentang apa yang mungkin hilang karena saya memang tidak mencatatnya. Saya melihatnya lagi. Maaf sekali ketika banyak dari mereka seperti, semacam benda-benda bersejarah. Tapi dia punya senjata api yang berfungsi. Lalu detektif di tempat kejadian mulai bertanya kemana dia mungkin pergi. Apakah ada tempat yang mungkin perlu dia datangi? Apakah dia perlu makan atau pergi ke kamar mandi? Jadi aku berkeliling dengan mobil dan kami punya teman yang tinggal sekitar 2 mil dari rumah. Lalu aku pergi ke rumahnya dan mengetuk pintu. Kami punya kunci rumahnya, tapi kuncinya ada di kamar tidur sini dan sekarang dia sedang berada di Kansas City. Wah, jadi Kapan ulang tahunnya? ya mengerti. Dia 68 tahun. Apa? Sekarang. Apakah dia punya SIM New Mexico? Jika aku menjalankannya, apakah dia akan kembali dengan itu? Dari sini, dari Los di bantuan pengemudi New Mexico. Iya. SIM. Oke. Jadi, apakah ada jejak-jejak seperti jejak kaki yang dia tinggalkan? Ya, kamu tahu, aku menyetir ke Lanier, kurasa. Aku berkeliling di lingkungan kita. Kamu waktu itu sedang berada di... Maksudku, ya mungkin dia mendaki lalu, jadi dia akan naik tram untuk kembali. Aneh kalau dia meninggalkannya, dan itulah sebabnya. Jadi ini benar-benar di luar kebiasaannya. Benar-benar di luar. Dia. Lalu istrinya menyebutkan sesuatu yang dia katakan saat menelpon 911. Tapi di sini dia menambahkan lebih banyak detail. Perjalanan yang seharusnya dia lakukan, teman-temannya, dan apa yang dia khawatirkan. Maksudku, kamu akan melihat semua persiapannya di seluruh rumah. Dia akan pergi ke pondok ski di pegunungan minggu depan bersama 17 temannya. Wow. Tempat yang hanya bisa dicapai dengan ski. Jadi ada makanan dan perlengkapan dan ada banyak hal yang dia siapkan khusus untuk mereka. Tapi dia khawatir kalau kondisi fisiknya akan mengecewakannya selama perjalanan ini. Lalu pertanyaannya beralih ke bagaimana perasaan McCaslin. Apakah kamu memperhatikan seperti cara berpikirnya? Apakah itu berbeda? Apakah kondisinya berbeda hari ini? Hari ini dia sudah minum obat yang diresepkan dokter tadi malam yang seharusnya membantunya tidur dan menambah berat badan. Dia kehilangan sekitar 9 kg tanpa alasan yang jelas. Dan juga mengalami kecemasan. Dan hari ini dia bangun dan berkata, ya aku tidur lebih nyenyak, tapi rasanya seperti efek samping mabuk berat. Aku merasa linglung. Aku tidak bisa mendapatkan motivasi untuk melakukan apapun.
Dan seperti yang sudah aku bilang, dia sangat manja. Dia ingin aku berada tepat di sampingnya. Dan dia sedang mengalami beberapa masalah mental. Sebenarnya kondisi mentalnya baik. Dia sangat-sangat aktif secara fisik dan selalu punya pikiran yang tajam. Pensiunan Mayor Jenderal dari Angkatan Udara, PhD dari MIT. Halo. Dan dia sudah mulai merasa pikirannya berkabut. Aku rasa sudah waktunya berhenti. Ya. Apa ini? Namanya William Neil McCaslin. Dia biasa dipanggil Neil. Dan dia juga CANCAS. AND. Jadi hari ini dia cukup murung dan agak manja. Itu tidak biasa. Dan aku ada janji dengan dokter. Jadi aku ingat melihat jam di mobilku. Aku punya janji jam 11.10. Jadi aku sudah kembali sekitar tengah hari dan dia sudah pergi. Dan aku menemukan ponselnya dimatikan dan ditinggalkan di tempatnya. Aku menemukan jam tangan pintarnya sedang diisi daya di kamar mandi. Dan semua mobil ada di sini. Sepeda-sepeda juga ada di sini. Jadi dia pasti ada di tempat lain. Aku menemukan kemeja yang dia pakai saat aku pergi. Aku menemukan di lemari, kacamata. Aku tidak tahu apa yang dia pakai. Jadi ini adalah bagian di mana wakil serif kembali membahas sesuatu yang sebenarnya bisa membantu, yaitu perangkat GPS. McCaslin punya satu untuk perjalanan ke pedalaman, tapi istrinya memeriksa. Dan apa yang dia temukan? Menurutmu ini mungkin punya pelacak seperti GPS? Radio 2 arah. Atau ini adalah alat pelacak longsornya. Mari kita lihat. Itu bukan punya aku. Ini tidak punya. Apa itu InReach? InReach pada dasarnya adalah ponsel komunikasi satelit. Oke, alat ini memberikan posisi setiap kali mengirim pesan. Dan kamu bisa kembali setelah menerima pesan, bahkan bisa mengklik tautan, dan itu akan menunjukkan jejak yang telah diikuti. Jadi benar, alat ini memang terhubung dengan GPS. Dan ini juga memungkinkan pengiriman pesan melalui satelit. Ya, yang saya baca di internet mengatakan bahwa alat ini tidak memiliki GPS atau apapun. Oke, jadi itu adalah alat pelacak longsoran salju miliknya. Apakah mungkin dia membawanya bersamanya? Karena dia sengaja meninggalkan ponsel dan jam tangannya. Sementara itu, polisi juga berbicara dengan para tetangga, mengetuk pintu-pintu, mencari kamera apapun yang mungkin merekam ke arah mana McCaslin pergi. Dan salah satu tetangga menyebutkan sebuah terowongan, jalur tersembunyi, yang bahkan kebanyakan orang tidak tahu. Saat kamu berjalan menyusuri jalur itu dari lampu San Rafael, lalu melewatinya, ada sebuah terowongan besar di bawahnya. Di mana semua? mereka membangun apartemen dan kondominium baru, atau sesuatu di sisi barat. Oke, jadi itu mungkin baru ada sekitar 3 atau 4 tahun. Bagiku, rasanya seperti baru kemarin. Iya. Tapi awalnya, aku bekerja di banyak jalur, dan semua hal ini, juga lampu-lampu dan pencahayaan ke bawah, bersama pemerintah daerah dan semacamnya. Benar. Jadi saat kami membuat jalur tramway itu, di aspal hitamnya juga ada semacam tempat berjalan kaki kecil, di mana kamu juga bisa turun ke area sungai kering di sini. Oke. Dan di bawahnya, alasan kenapa semua jaraknya seperti itu adalah karena di bawahnya ada terowongan yang kami buat khusus untuk penunggang kuda. Karena pada zaman dulu, itu adalah North Albuquerque Acres di mana semua orang punya kuda. Di sini, kamu hanya hidup bersama ular derik. Tapi di sana, Kamu tahu orang-orang berkuda. Jadi kami punya terowongan besar di bawah tanah yang bisa dilewati penunggang kuda. 2 penunggang kuda bisa berkendara berdampingan di atas kuda dan melewati terowongan itu dari sisi yang jauh itu. Dan terowongan itu berada di bawah.
Dan jalur ini ada di samping aspal hitam. Jalurnya seperti sedikit menurun untuk berjalan kaki. Dan disitulah terowongan besar untuk para penunggang kuda lewat bersama kuda mereka. Lalu bagian tengah jalur naik dan melintasi Sims Park Road, di tempat di mana penunggang kuda bisa melanjutkan perjalanan ke Elena Gallegos. Lalu tetangga itu menambahkan sesuatu lagi, sebuah peringatan tentang kemana terowongan itu mengarah dan siapa yang mungkin tinggal di bawah sana sekarang. Itu yang sudah kudengar dari beberapa kucing. Puma, beruang, semuanya. Tapi beruang, aku tidak tahu apakah mereka sudah bangun atau belum, tapi burung banyak sekali. Tapi ini bukan tempat yang aneh di mana. Bagaimanapun juga, tapi kalau dia ingin turun hanya lewat jalur-jalur aspal hitam di bawah terowongan itu, yang aku khawatirkan adalah tunawisma yang pindah ke sana, karena di bawah sana seperti kondominium mungkin. Apakah ada orang yang tinggal di bawah sana? Aku belum pernah ke sana, tapi aku rasa mungkin tidak ada. Ingin memeriksanya, karena maksudku ada jaringan yang bahkan kita tidak tahu. Maksudku, itu adalah area terowongan yang sangat terlindungi, karena kamu tahu, itu dibuat untuk kuda dan penunggangnya lewat, dan mobil-mobil melintas di atas jembatan di sana. Jadi, Saya hanya akan bilang itu satu-satunya. dan itu yang tepat di seberang dari yang baru. Lihat di mana jalan Taman San Carlos keluar. Dari itu sebuah kota. Itu adalah jalur Atlanta Gallegos. Itu adalah jalan Atlanta Gallegos yang menuju ke kawasan belantara. Polisi juga berbicara dengan tetangga lain. Ini adalah seorang pria yang dulu bekerja dengan Neil McCaslin. Dan apa yang dia katakan tentang sang jenderal memberikan gambaran yang sangat spesifik. Ya, dia dulu atasan saya. Dia seorang jenderal yang sudah pensiun. Angkatan Udara. Tidak, saya belum. Saya sudah lama sekali tidak melihatnya. Oke. Maksud saya melihatnya seperti sekali setiap... Saya belum melihatnya. Saya pikir saya melihat Susan, istrinya, berjalan di jalan masuk 1 atau 2 hari yang lalu. Tapi saya belum melihatnya. Oke. Ya Tuhan. Baiklah. Dia mengendarai mobil sport kuning itu, dan dia juga punya Range Rover, seperti kendaraan safari Afrika. Oke. Kamu tahu maksudku? Dia sedang parkir di luar. Dia dulu adalah bosku, bos dari bos. Itu lucu sekali. Ya, aku pernah memberi pengarahan padanya pada tahun 2000 saat dia berkunjung ke Boston. Jadi, sepertinya mereka memang punya rumah di sini. Dan aku tinggal di Boston, lalu dia datang ke pangkalan udara. Oke. Dan aku memberi pengarahan kepadanya tentang proyek-proyek yang aku punya. Dan dia memang orang yang menakutkan. Dia bergelar PhD. Aku juga bergelar PhD. Tapi dia PhD di bidang sains dan teknik lain. Lalu dia menjalankan laboratorium ilmiah. Dan dia benar-benar sangat pintar. Ya. Dan dia benar-benar sangat disiplin. Dan jadi dia bukan tipe orang yang kalau dia sampai jalan kaki ya, pasti ada yang tidak beres. Ya. Kecuali dia pergi jalan-jalan dan tiba-tiba pingsan atau kena stroke atau semacamnya. Tapi lalu dia pikir dia pasti ada di sana, di jalan itu. Ya. Dia pasti ada di jalur sepeda atau di jalur pendakian. Benar, bro. Tetangga yang sama yang dulu bekerja untuk McCaslin juga menyebutkan sesuatu yang lain. Kamera-kamera. Di samping orang-orang di sini, mereka punya pintu masuk kecil yang dipagari. Tapi mereka punya kamera bel pintu. Orang-orang ini, tepat di balik dinding itu, punya pintu depan dan teras kecil. Jadi mereka punya kamera yang mungkin bisa melihat gerbang kecil yang mereka punya. Saya kira apakah ini? Bukan rumah mereka. Bukan, itu rumah sebelah. Lalu rumah yang lebih besar, di atas bukit dengan jalan masuk yang melengkung. Dan kamu akan melihat tambahan, ada, aku lupa namanya, seperti mobil Range Rover besar itu. Ya. Lalu. Ya, dan mereka punya halaman yang dipagari, dan mereka punya anjing yang jarang diajak jalan-jalan, tapi dia suka menggonggong di malam hari, karena dia bisa melihat di antara pagar. Ya, pokoknya... Tapi ya, jadi dia tinggal 2 rumah dari sini. Oke. Neil dan Susie. Kembali di titik awal jalur, para deputi menghentikan para pendaki, menunjukkan foto, dan bertanya apakah mereka melihat seseorang yang sesuai dengan deskripsi McCaslin. Dan ada satu kelompok yang menyebutkan seorang pria dengan tongkat jalan kaki. Saya sedang mencari orang hilang. Jadi saya memang punya fotonya. Tapi sayangnya, saya tidak tahu dia sedang memakai apa. Lihat, saya kira saya punya fotonya. Ya, itu dia. Yang pakai kaos hitam itu. Saya rasa tidak. Tidak. Itu bukan orang yang saya cari. Saya sangat menyesal. Tapi dia tidak terlihat seperti orang yang tersesat. Dia tidak terlihat tersesat, tapi ada satu orang. Apakah dia membawa tongkat jalan kaki? Sepertinya memang begitu. Mungkin saja. Kami belum yakin.
Saya tidak yakin apakah dia ingin bunuh diri. Warnanya oranye. Dia sangat sadar akan sekitarnya. Itu terjadi berapa lama yang lalu? Sekitar 1 jam yang lalu. Mungkin 1 jam yang lalu. Iya, itu terjadi tepat di awal. Sepertinya dia sudah ada di sini. Oke, dia sedang dalam perjalanan kembali. Ya mungkin sekitar 2 atau 3 menit dari pintu masuk. Ya. Dia berjalan ke arah sini. Dia memakai kemeja biru. Biru. Apakah dia juga memakai topi biru seperti punyamu? Iya, kamu harus bicara dengan mereka. Dia memakai topi. Dan memakai kacamata hitam, serta 2 tongkat pendakian. Serta 2 tongkat pendakian. Di dalam ransel. Oke, kalau kalian melihat orang itu, segera hubungi kami dan beritahu kami. Tentu saja. Pasti, saya akan berpilih. Saya menghargai bantuan. Terima kasih. Banyak. Sementara itu, para deputi kembali bersama pawang anjing pelacak dan mereka mencoba mencari tahu dari mana harus mulai melacak. Masalahnya, mereka tidak tahu ke arah mana McCaslin meninggalkan rumah. Saya melakukannya dan saya tidak bisa mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Apa yang bisa membuat dia ingin bunuh diri? Jadi, dia bilang bahwa dia mengatakan hal Nurukutura, dia sangat kesulitan dengan suhu. Dan dia punya rencana perjalanan ski besar bersama 17 teman dalam waktu dekat, dan dia khawatir dia tidak akan sanggup secara fisik. Oke. Bagaimana dengan keuangan? Saya rasa itu jangan sampai keluar dari ruangan ini. Kesulitan di sana. Kamu tidak memastikan pertanyaan pancingan dong. Menurutku itu belum ditanyakan. Karena ini juga urusanku. Ini seperti, aku ingin tahu persis apakah mereka berjalan-jalan seperti di sini. Seperti kalau dia berjalan, dia bilang di jalur ini. Itu perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke titik itu. Iya, hanya untuk sampai ke trailernya. Kamu tahu? Wah, jalan kaki. Aku mungkin bisa melacaknya dengan anjing. Tapi itu harus dari titik kecil di mana kita tahu kemungkinan besar dia lewat sini. Jadi kalau dia ada di halaman belakang dan dia lari ke arah sana, aku bisa melacaknya sampai habis. Pelacak potensial. Aku pernah melacak sampai 1 mil dengannya sebelumnya. Jadi, aku akan melakukannya. Iya. Mungkin hanya aku saja, karena aku tidak tahu apakah dia akan menyeberang jalan-jalan. Dia juga pernah melacak di area perkotaan. Aku butuh sepasang kaos kaki kotor. Dia masih punya pakaian yang tadi dipakainya hari ini. Itu mungkin bisa berhasil. Kita akan memperhitungkan skenario ini. Kalau aku bisa tahu persis dari mana dia berangkat, bahkan kalau dia berjalan lewat halaman belakang dan naik ke arah sini, aku bisa melakukan sesuatu seperti itu. Aku tidak akan pernah melakukannya, oke? Jadi intinya, kamu tetap di jalanan. Dia akan meninggalkan properti itu dengan cara apapun, berlari. Kalau kita akan mulai mencari, saya rasa apakah dia cukup kuat secara fisik untuk mulai menelusurinya. Dia secara fisik mampu mendaki semua jalur di tebing-tebing itu. Ya, berarti dia lebih kuat daripada saya. Saya pernah melakukannya sekali, dan itu sudah lama sekali. Saya nggak mau melakukannya lagi. Oke. Ya, ia melakukannya 2 atau 3 kali setahun. Selamat pagi. Lalu kita akan mulai menyisir daerah ini dan mulai berkeliling untuk melihat-lihat. Apa gambar lain yang kamu pajang di dinding? Tentu. Jadi kita semua punya gambaran yang segar di kepala. Oke, perfect. His name again? Leo McCass. Itu bagus. Kamu ingin menanyakan padanya pakaian terakhir yang dia kenakan? Saya tidak tahu apakah saya akan sampai ke titik itu. Jika sampai pada titik di mana saya bisa melacaknya dengan anjing saya akan meminta pakaian yang dia kenakan. Oke. Baik, lalu kita akan lakukan dengan cara itu. Saya tidak tahu apakah saya punya area yang bagus untuk memulai itu. Jadi, saya rasa saya tidak akan bisa melakukannya saat ini. Tapi kalau sampai ke titik itu, saya bisa melacaknya dengan anjing saya. Oke, saya cukup yakin karena Quail Run Court itu jalan buntu. Dan satu-satunya jalan keluar adalah ke arah Treadway. Jadi dia pasti pergi ke arah itu di Quail Run. Operator drone juga sedang melakukan pencarian, tapi medannya sangat berat. Seorang deputi menjelaskan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, saya ingin kita memeriksa rumah yang lain. Rumah yang dia maksud, yang ada teman-temannya di dalam itu. Iya, jadi meskipun mereka sudah pergi, kalau ada yang tidak keberatan ke sana, dia akan minta bagian orang hilang untuk melakukan kode 21 sekarang. Dan lihat apa yang mereka temukan. Jadi dia baru saja. Dibilang kalau dia memang pergi hiking di sekitar sini, dia tidak akan pergi ke daerah itu. Dia membawa Marigold ke San Rafael, dan sepanjang jalan di San Rafael, mereka berburu di sepanjang pantai itu, lalu kembali ke lingkungan sekitar, dan mereka melihat ke arah pegunungan di jalur pendakian. Aku yakin begitu, ya.
Ya, maksudku kalau dia akan membawa anjingnya untuk melacak, itu bagus. Dia bilang tanpa tahu yang mana. Ya. Saya yakin itu. Melepak ke segala arah. Tapi ya, jadi kalau salah satu dari kalian mau menuju ke rumah yang satunya. Ya bro, saya mengerti. Kamu Gans ya, kamu mau. Pergi. Dapatkan alamatnya. Apa? Kamu tidak tahu? Maaf. Jadi Ya. di sana maksudku. Tanpa tahu dan dengan... Kamu tahu, kita sudah sepertinya mungkin sebuah sepeda. Aku tidak tahu apakah dia punya sepeda. Ya. Aku bilang semua sepeda ada di sini. Sepedanya ada di sini. Oke, jadi ada jejak baru. Ya, dia bilang dia itu orang yang suka di luar ruangan. Jadi dia selalu hiking. Dia juga naik sepeda. Seperti dia itu... Aduh, siap. Aku paham. Jadinya seperti gue bro, gue bakal jalan ke kotak surat terus bilang gue capek, gue mau pulang bro. Lu terus aja balik ke sana. Dia bilang kemungkinan besar dia pergi lewat garasi atau pintu samping di sini. Gue cek di sini. Ya ini kelihatannya semuanya halaman belakang. Aku cuma Bro, ini. Nah, itu sebabnya. Mungkin aku bilang itu ada hubungannya dengan jalur San Rafael itu. Seperti yang baru saja aku bilang. Terbuka. Menuju ke jalur-jalur yang tadi kamu lihat. Itu tebakan saya. Kamu mau pilih penjara negara bagian? Neil kan? Itu William Neil. William Neil? Nama belakangnya McCaslin. Kamu sudah lihat fotonya? Iya. Sudah. Hari-hari berubah menjadi minggu dan pencarian tidak berhenti. Menurut kantor Syarif Kabupaten Bernardo, mereka memeriksa lebih dari 700 rumah dari pintu ke pintu, kamera bel, rekaman keamanan, apa saja yang mungkin merekam dia saat pergi. Operasi drone, dukungan helikopter, pencarian di darat dengan tim pencarian dan penyelamatan, unit anjing pelacak, kuda, relawan. Mereka menyisir daerah perbukitan, jalur-jalur dan ruang terbuka di sekitar rumahnya, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Lalu pada 7 Maret, lebih dari seminggu setelah pencarian, para penyelidik menemukan sesuatu. Sebuah sweatshirt abu-abu Angkatan Udara Amerika Serikat ditemukan sekitar 2 km sebelah timur rumah McCaslin. Mereka mengumpulkannya, mereka memprosesnya. Tidak ada darah yang terdeteksi dalam pengujian awal, tetapi keluarga tidak bisa memastikan itu miliknya. Pada minggu kedua, kantor Sheriff merilis foto baru McCaslin mengenakan kemeja hijau muda berkancing. Para penyelidik mengatakan mereka yakin itulah pakaian yang dikenakannya saat dia menghilang. Mereka juga mengonfirmasi apa saja yang masih hilang, sepatu bot hikingnya, dompetnya, dan revolver kaliber 38 dengan sarung kulit. Mayor Jenderal Angkatan Udara yang sudah pensiun, bergelar PhD dari MIT, seorang pria yang pernah memimpin laboratorium riset di Wright-Patterson, pangkalan yang sama yang menjadi pusat spekulasi UFO selama puluhan tahun, masih belum ditemukan. Jadi saya akan memberitahu Anda saat ini, jika Anda berada di perbukitan San Diego pada tanggal 27 atau 28 Februari, periksa kamera Anda, rekaman bel pintu, dashcam, bahkan foto yang Anda ambil hari itu. Mungkin saja dia ada di latar belakang. Anda dapat mengirimkan informasi ke unit orang hilang kantor Syarif Kabupaten Bernardo di 505-468-7070. Atau Anda dapat mengirim pesan secara anonim melalui tip 411. Ketik BCSO dan informasi Anda ke 847411. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.